Percayalah, walau berliku, namun kau mampu hadapilah. Bahagia juga bangga. Sepertinya itulah yang kini tengah dirasakan Della Sabrina dan sang suami Irfan Hakim. Sesaat sang putri sulung Aisyah Madinah Hakim berhasil meraih medali emas cabang olahraga berkuda di ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Bangga banget, pasti sangat bangga, super bangga lah maksudnya, karena kita tahu, kita sebagai orang tua tuh ngelihat gimana perjuangannya Aisyah gitu ya. Dia jatuh bangun selama ini, terus yang dia latihannya intensif dengan kuda mana, nggak taunya ini PON harus berangkat dengan kuda yang mana gitu. Itu juga aku memahami bagaimana sulitnya dia untuk beradaptasi lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya dia juga kemauannya kuat, dianya juga sangat dia juga sangat ingin banget untuk mewujudkan targetnya dia ini gitu. Ya, dan begitu itu terjadi, aduh Masya Allah, seneng banget gitu. Untuk aku jadi atlet PON aja, itu udah mimpi aku pertama kali lomba aktif di berkuda. Terus pas kita udah berangkat tuh ke Medan tanggal 3 kemarin, kontingen aku itu tuh sebenarnya jarang latihan bareng. Jadi pas di Medan itu baru bener-bener kita yang latihan bareng-bareng banget gitu. Terus akhirnya competition day, wah aku nggak expect apa-apa, cuman aku berdoa aja semoga dapat emas. Terus bener-bener gak expect bisa dapat medali emas, terus kaget, terus aku terharu banget. Terus dan kebetulan tuh ada ayah juga sempetin datang juga kan, terus ada bunda juga, ada Jalu, ada teman-teman yang lainnya. Jadi itu benar-benar salah satu hal yang terjadi di hidup aku yang paling mengesankan lah pokoknya. Halo sahabat cantik, aku Aisyah Kim. Jadi hari ini aku mau liatin beberapa prestasi aku dari berkuda. Ini tuh pas pertama kali aku juara. Setelah aku bertahun-tahun ikut lomba nggak dapet, aku pertama kali dapet ini tahun 2022 langsung juara 1. Dan kebetulan pas itu ayah tuh janjiin kalau aku udah juara 1 beliin kuda. Jadi ini aku dapet ini, terus aku langsung tagih ayah kudanya mana. Meski sempat dilanda kekhawatiran akan insiden yang menimpa dirinya saat terjatuh dari kuda, tak menjadikan putri cantik Irfan Hakim ini merasa trauma dan menunjukkan skillnya dengan memukau. Terlebih dukungan sang ibunda yang selalu setia menemaninya. Sebenarnya sih kalau jatuh itu udah hal biasa. Kalau kata orang kuda tuh kalau belum jatuh dari kuda belum afdol. Tapi aku pernah insiden yang mungkin sempat ramai juga 2 tahun lalu itu, yang aku ikut ke Jurnas sama kuda baru aku. Karena juga aku naik kuda yang belum aku kenal, jadi sempat trauma tuh. Dan kudanya juga trauma juga. Jadi 2 tahun itu aku sama kudaku bener-bener drop banget. Tapi akhirnya dipaksain sampai akhirnya tuh baru 3 bulan terakhir ini aku bisa balik lagi sama kudaku yang ini dan ikut PON, dan alhamdulillah dapat emas sama kuda yang celakain aku 2 tahun lalu. Jadi comeback gitu. Pasti kecemasan ada juga, tapi aku percaya sih Aisyah pasti bisa lah, bismillah. Paling cuma bisa itu sama doa deh. Ya kalau takut, tapi karena aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau dia jatuh, aku cuma bisa teriak, terus berdoa aja udah. Karena udah tinggal nunggu medis samperin, udah baru aku samperin gitu. Manusia kuat, itu
Hebatnya, tak hanya itu saja. Selain berkuda, gadis kelahiran 1 Mei 2008 ini rupanya juga piawai dalam cabang olahraga lain seperti pencaksilat dan memanah. Masya Allah. Aku dari zaman dulu tuh udah dicobain pernah manahan, pas itu pernah serius manahan juga, terus pencaksilat juga. Pencaksilat itu tuh aku lumayan lama tuh pencaksilat. Nari juga sampai sekarang. Jadi tapi setelah sekian banyak olahraga yang aku coba, aku pilihnya berkuda dan nari as a hobby gitu. Jadi sebagai orang tua supportnya ya ayo, kalau aku lebih ke ayo kamu cobain dulu semua. Nanti yang kamu mau, kamu suka baru kita lanjut. Ya, mengikuti jejak sang ayah, wanita yang akrab disapa Aisyah Kim ini ikut terjun ke dunia entertainment dengan menjadi seorang penyanyi. Yang pastinya mereka orang tua yang baik, tangguh, dan sangat mencintai anak-anaknya dan support semua kegiatan anak-anaknya. Aku tuh dari dulu sebenarnya nempel sama ayah terus sih. Even sampai sekarang tuh aku ngobrolnya tuh sama ayah. Cuman karena sekarang aku lebih sering sama bunda, aku juga udah mulai lebih open sama bunda. Karena dulu aku tuh tutup banget sama bunda jujur. Karena aku takut. Jadinya aku ceritanya ke ayah. Meski banyak melakukan aktivitas fisik, Aisyah tetap menempatkan dirinya sebagai seorang muslimah yang baik. Alhasil, helaian hijabnya pun terus membalut indah di wajah manisnya. Aku kan emang sekeliling aku emang pakai kerudung semua. Jadi aku nggak pernah sih disuruh kerudung pas kecil, karena aku pakai kerudung dari kecil. Jadi nggak ada paksaan. Aku juga ngeliat dari lingkungan juga. Ya pasti pernah aku at the point where aku nggak yakin nih, should I keep this on atau apa gitu. Tapi aku balik lagi kenapa tujuannya pakai kerudung awalnya tuh kenapa peraturannya emang kayak gitu, nggak bisa diotak-atik. Jadi ya mau gimana pun aku juga sebenarnya ngerasa kalau aku buka kerudung juga pasti bakal aneh banget rasanya, nggak bakal biasa juga. Jadi ya keep this on until ya sekarang aku udah nggak nemu masalah lagi sih sama hijab. Ya paling bundanya cuma bisa ngingetin aja, tapi yang penting ya semoga itu dia ingat selalu bahwa ya aurat harus selalu ditutup, harus dijaga, nggak boleh terlalu ketat gitu. Sahabat cantik, ketahuilah bahwa setiap usaha yang kita lakukan pasti membuahkan hasil, sehingga janganlah ada kata menyerah dalam setiap prosesnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-87, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terus. Sahabat cantik, di balik kesuksesan seorang anak bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan doa dan dedikasi orang tua yang tak pernah berhenti. Seperti yang termuat dalam hadis berikut ini, ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ingin sempurna di matamu. Terima kasih sudah menyaksikan cerita di balik hijab hari ini. Jangan lupa saksikan tayangan inspiratif lainnya karena akan ada giveaway di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.